Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, wabil khusus bapak-bapak imam, yang saya muliakan para orang tua semuanya, saudara-saudari muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang kepada kita sehingga sampailah kita di penghujung daripada bulan Ramadan ini. Semoga apa yang telah kita persembahkan kepada Allah di bulan suci ini khususnya Allah berkenan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Selanjutnya hadirin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau semuanya, dan untuk kita umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah ajmain. Sudah disampaikan di 3 pertemuan sebelumnya ya, bahwa kendaraan yang bisa menjadi tunggangan kita untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah pertama, tunaikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Allah di samping melahirkan pahala yang besar, juga akan diberikan oleh Allah ke atas kita pelaksana perintahnya itu ampunan ya. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Nah itu dalilnya ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang ditunaikan itu bisa menjadi penghilang, penghapus ya, untuk kejahatan-kejahatan, untuk dosa-dosa. Yang kedua, yang bisa menjadi asbab diampuninya dosa itu adalah kita meninggalkan dosa-dosa besar ya, yang oleh Allah telah dilarangkan kepada kita. Ya tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Bila kamu jauhi dosa-dosa besar yang kamu telah dilarang melakukannya, maka kami hapus atas diri kamu semua dosa-dosa kecilnya. Nah, yang kita bincangkan di pertemuan keempat ini adalah bahwa di antara penjemput ampunan Allah itu adalah bertaubat atas dosa-dosa yang telah diperbuat dan beristighfar atasnya. Taubat dan istighfar. Nah ini yang paling jitu Pak ya. Itu dosa-dosa itu bisa menjadi penghapus atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Apapun dosa itu, kalau kita bertobat darinya, maka dipastikan ya, dipastikan Allah akan mengampuni ya, akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, hatta kekafiran. Ta'ala lagi di atas kekafiran itu dosa yang paling, kalau kita bertobat darinya ya, insya Allah
menerima pertobatan kita tersebut. Nah hadirin rahimakumullah, ini menarik nih Pak ya, pertobatan ini. Karena kita ini di penghujung Ramadan ya. Bapak baca surah An-Nasr ya, idza jaa itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat idza jaa ini turun setelah Islam ini hampir meraih kemenangan ya. Kalau di awal-awal Islam ngajak seorang dua orang tuh susah minta ampun ya, apalagi orang kaya, orang terhormat, agak berat. Karena di awal-awal Islam nih kebanyakannya kan budak yang masuk, budak belian. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, jelang beberapa tahun sebelum Rasul wafat, itu orang masuk Islam nih Pak, bukan satu dua, sekali masuk nih sekampung, sekali masuk nih satu kabilah gitu Pak. Jadi pertolongan Allah dan kemenangan Islam ini sudah di depan mata. Tapi apa permintaan Allah kepada nabinya ketika kemenangan itu hampir diraih? Yuk kita baca firman-Nya ya, biar kita sadar ya bahwa perjuangan ini tak pernah ending. Perjuangan ini tak pernah berakhir. Jangan pernah kita merasa dah selesai dan sempurna melakukan pengabdian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bila kamu telah melihat, bila telah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu telah melihat manusia datang memeluk Islam berbondong-bondong. Bondong-bondong itu artinya serombongan-serombongan, faujan ba'da faujin, sekelompok setelah sekelompok. Apa yang Allah minta dengan Nabi? Nah ketika peristiwa itu terjadi, aku minta kepadamu wahai utusanku, pertama, sabbih, sucikan aku Tuhanmu. Yang kedua, bihamdik, puji aku. Jangan muji diri. Oh kalau tanpa aku tak selesai gitu. Nah, itu ciri-ciri perjuangan tuh gagal Pak. Meskipun secara zahir sukses, tapi kalau dah muji diri, oh itu bankrupt, tak ada nilai. Kemudian yang ketiga, wastaghfir, kamu mohonlah ampunan dengan. Lucu ya, ini lucu yang penting dipahamin, lucu gitu. Tugas kerasulan dah ditunai, hampir sukses, tapi Allah minta istighfar loh. Masuk tak di logika Bapak? Kalau saya agak susah. Paham tak Pak? Bapak dah keluar 40 hari. Permintaan Allah itu bukan tepuk dada, istighfar. Jadi kalau ada yang nyuruh istighfar itu jangan tersinggung. Nabi aja disuruh istighfar. Apa dosaku kata Bapak? Kok diminta istighfar? Coba kan gitu. Kita udah selesai apa nih? Sholat subuhan atau nanti lepas rayaan, kan berarti selesai. Kalau udah rayaan selesai Ramadanan kan? Permintaannya tuh itu. Puji, sucikan aku, minta ampun.
Padahal Bapak tahu Nabi itu tak ada dosa, Pak. Maksum. Dijaga Nabi itu dari perbuatan salah. Tapi disuruh minta itu telah dibuat segede samudra. Penuh samudra itu dengan kebaikan kita. Jangan pernah mensucikan diri dari kesalahan. Fala tuzakku anfusakum. Nabi aja masih diminta oleh Allah untuk istighfar. Bahkan dalam sabdanya itu di dua riwayat ya, beliau menyampaikan, saya kata Nabi dalam sehari semalam ini tak putus tobat dan istighfar itu dari 70 di satu riwayat, di riwayat lain dari 100 kali. Maknanya apa? Orang tuh makin dekat dengan Allah, dia makin awas dengan kekurangan di diri. Makin berilmu, makin ma'rifah dengan Allah, dia itu makin ngaku akan kekurangan di dirinya. Nah, maka kita bisa ngukur diri lah. Sudah banyak pengabdian yang kita buat, tapi kita semakin susah menemukan kesalahan diri kita. Itu perlu bertanya kita, dah benar tak ngabdi ini? Nak cari salah tuh tak sanggup, tak ketemu. Dari mulai bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, nyari kesalahan diri tak ketemu. Wah, itu bengkrap Pak kita. Padahal zohirnya itu kita dah luar biasa tunduknya tuh Pak, rukunya dah banyak, sujudnya dah banyak, kitab suci dah dibolak-balik, tapi untuk menemukan kesalahan diri susah kita. Ngeri tuh. Semakin ma'rifat itu semakin sadar, diri ini makin kur. Maka Rasul tuh mudah Pak, 100 itu beristighfar, bertobat. Kita 3 kali aja kadang salah ngitung. 2 ke 3 ke istighfar tadi. Ini. Jadi di awal Ramadan, di akhir Ramadan ini Bapak lihatlah apa yang diminta oleh Rasul untuk kita baca di malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gitu kan? Itu ending Ramadan tuh gitu. Allahu Akbar, yang diagungkan Allah. Yang diagungkan tuh Allah, bukan diri. Maka memahami rayu itu bukan bangga pora gitu ya, pesta pora bukan. Ramadan bangga itu karena kita terpilih, terpilih atau dipilih, karena kita dipilih oleh siapa? Oleh Allah sebagai pelaku ketaatan. Itu maknanya bangga. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Berbanggalah kamu karena kamu dipilih menjadi penerima karunia dan kasih sayang Allah. Maka karena Allah yang jadi subjeknya, nah yang dipuji, disanjung di akhir Ramadan itu bukan diri kita. Coba Bapak baca, Allahu Akbar. Allah itu subjek, akbar predikat. Allahu Akbar. Ayo baca. Allah. Boleh gak baca sekarang Allahu Akbar? Boleh ya? Jangan pula tak boleh itu, katanya belum raya. Berarti sholat tak boleh Allahu Akbar dong. Allahu Akbar. Ayo baca biar tak ngantuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekali orang tuh kan baru bangun kan, mak dah rayu kata dia, ketiduran tadi. Oh berarti katanya aku nih sahur nih salah kan, dah rayu kata dia. Makanya diulang-ulang coba, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semuanya yang jadi subjek di situ Allah. Nah, itu tadi karena kita tak ngerasa menciptakan perbuatan baik sendiri, melainkan kita dianugerahi. Maka yang dipuji adalah Allah, yang diagungkan adalah Allah, yang dibesarkan adalah Allah. Nah hadirin, makin kita makrifat dengan Allah, mengenal makrifat, makin kita mengenal Allah, siapa Allah itu, dan makin kita mengenal siapa kita nih sesungguhnya. Nah maka kita ini logis gitu, ini pasti logis begitu. Maka kita akan pasti menemukan diri ini ada serba dalam kekurangan dan keterbatasan. Sehingga kalau diri ngaku ini kurang, ngaku diri ini terbatas, tak sempurna, maka pasti yang terucap dari hati dan lisan kita ini adalah permohonan ampun, permohonan maaf kepada Allah yang maha sempurna. Nah para orang tua yang saya muliakan, pertaubatan dan permaafan ini terkait erat dengan pentauhidan kita atas Allah. Maka orang yang bisa kembali kepada Allah, bisa bertobat kembali itu ya, bisa dengan mudah meminta ampunan Allah, itu adalah orang yang benar-benar memahami dan menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan. Oleh karena itu, Bapak lihat ayat-ayat tentang tobat, hadis-hadis tentang tobat, itu pasti dikaitkan dengan sifat-sifat Allah. Seperti tadi, wastagfirhu innahu kana tawwaba. Tawwabun itu kan sifat Allah, betul tak? Inni anal ghafurur rahim, karena sesungguhnya aku ini adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Itu Pak, dikaitkan dengan sifatnya. Maka orang bisa bertobat kepada Allah kalau dia dah mengimani Allah dengan sepenuhnya. Jadi tapip-tipip tinggi maninya itu, tapi full baru bisa taubat. Kalau Bapak percayanya hanya Allah tuh maha pembalas gitu loh, Allah tuh adalah zat yang siksaannya keras, wah itu ya, Allah tuh adalah yang maha pemaksa, Allah tuh yang maha perkasa. Bapak imannya hanya sebelah. Bapak tak mempercayai Allah sebagai Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Wadud yang maha pencinta, ya, Al-Jawad yang maha dermawan, Al-Karim yang maha mulia. Itu tak dipercaya. Bapak percayanya itu hanya Allah tuh pembalas, penyiksa dan sebagainya. Bapak tak mengimani dia tuh pengampun, dia tuh penyayang, dia tuh pengasih, dia itu maha baik. Mohon maaf, kita belum mukmin.
Paham? Kita ini belum mukmin. Kenapa? Allah hanya diimani setengahnya. Maka lihat apa status yang Allah berikan kepada pendosa, kemudian dia merasa putus asa untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah karena dia menimbang dan memperhatikan dosanya. Tak mungkin nampaknya Tuhan bisa ngampuni dosa-dosaku. Apa status yang Allah berikan bagi orang yang seperti itu sikapnya? Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tak ada yang berputus asa dari mendapatkan kasih sayang Allah selain orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi statusnya itu kafirun. Andai kita bawa dosa ke hadapan Allah seisi bumi dan seisi langit. Jadi kalau dosa kita nih berbentuk sesuatu ditimpan di bumi, bumi penuh. Pakai lagi wadahnya tuh langit, langit pun penuh sampai ke ananas sama. Sisi langit itu terpenuhi dengan dosa kita. Tapi kita ngaku kita berdosa dan yakin Allah Maha Pengampun. Apa kata baginda Rasul? Maka Allah datang menjemputmu dengan ampunan yang lebih besar dari dosamu itu. Paham ya? Allah akan datang menjemputmu dengan membawa ampunan yang lebih besar daripada dosa. Nah, maka kalau kita mengatakan tidak mungkin, insya Allah ngampuni atas dosa kita karena terlalu besar, betul? Nah, kata ulama, maka dosa tidak memungkinkan Tuhan mengampuni dosamu itu lebih gede dari dosa-dosa yang kau kumpulkan selama itu. Paham ya? Maka jangan pernah putus asa. Kalau nak kembali, betul lah. Tak usah Allah dibanding-banding dengan atasan kita. Atasan kita salah sikit kena pecat kita, bang. Betul lah. Datang jam 7 katanya. Kita datang 7:10. Dicoret langsung. Hilang eselon kita. Salahnya sikit aja. Paham ya? Allah tuh Maha Pengampun. Andai kita nih kafir, Pak, seminggu sebelum meninggal syahadat kita, ngaku bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya, tak ada Tuhan yang lain, dan ngaku dengan hati bahwa Muhammad itu utusannya. Apa kata Rasul? Jabba ma qablah, dihapus tuh, Pak. Tadi anggap ada dosa yang gede 70 tahun. Ada tak manusia yang seperti itu? Berat, Pak, nyari manusia yang pengampun kayak Allah. Maka jangan kita banding-bandingkan Allah dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tak sama dengan apa. Kadang gitu, Pak, yang salah kita memberi nilai kepada Allah ini karena Tuhan kita sebandingkan dengan manusia. Paham, Pak ya? Nah, sebagaimana kita pun harus khawatir, harus ngeri, harus takut. Ngapa? Karena Allah Azza wa Jalla ini boleh menyiksa kita dengan dosa sekecil apa. Ada dua hadis sahih, dua-duanya nih hadis. Ada manusia, Pak, masuk ke dalam neraka Allah bukan karena kelahi dan dengan manusia lagi. Dia bermasalah dengan kucing peliharaan dia. Tahu kucing kan? Tahu. Bapak nyari kucing di Binsan Center di pasar itu, nak 10 bawa balik banyak gitu. Ada yang mempermasalahkan tidak, kenapa tak berharga itu kucing, betul lah.
Dia bukan punya masalah, ini perempuan ini punya masalah dengan kucing peliharaannya. Digambarkan oleh Rasul, dia ambil kucing dari habitat aslinya. Habitat asli kucing mana? Ya hutan-hutan itu kan, diambil ke dalam rumah perempuan itu. Paham? Dikandangin karena lucu. Dah dikandangin, tak dikasih pintu keluar, dibiar dia, matilah. Paham Pak? Apa kata Rasulullah? Dakhalat al-mar'atu an-nara fi hirratin. Itu perempuan masuk ke dalam api neraka Allah karena dia bermasalah dengan kucing. Jadi kalau nak masuk neraka, tak payah kelahi kita di masjid. Bikin masalah aja dengan makhluk Allah tuh. Bisa jadi sebab kita mendapatkan neraka. Tak harus mukul emak kita, tak harus nyolong uang. Kalau nak masuk neraka tuh buat masalah dengan makhluk Allah, mau dengan kucing, mau dengan ayam. Paham ya? Kenapa? Allah punya kuasa untuk memberikan siksa dengan dosa sekecil apa. Sebagaimana kita harus punya harap ketika kita mau kembali ke jalannya, Allah bisa masukkan kita ke dalam surganya dengan amal seringan apapun. Ini terkait lagi perempuan juga. Dalam hadis sahih, Bapak bacalah Riyadhus Shalihin. Saya ini bukan Ustadz Adi Hidayat yang hafal hadis sampai dengan nomor-nomornya ya. Itu saya sebutkan aja kitabnya, cari sendiri nanti. Dalam Riyadhus Shalihin itu disebut ada seorang perempuan ini status sosialnya agak rendah. Kenapa? Karena dia ini penjajah seks komersial. Apa namanya? Bukan tunawisma, tuna susilo. Tapi dia bernurani. Ketika ada seekor anjing dari kejauhan nampol dia. Anjing tuh julurin lidah. Jadi gini nih, ciri anjing tuh butuh air, keluar dia lidahnya di tengah padang pasir. Ini orang Bani Israel nih perempuan nih, karena kisahnya kan peristiwanya itu terjadi sebelum kita, kata Rasul. Nurani dia datang, sayang, kasihan dia, tanpa ada kepentingan apapun, dia tidak menuntut, semata-mata kasihan dia haus. Dibuka sepatu si PSK tuh, bagiyah tuh bahasa Arabnya. Kalau kita bahasanya tuh wanita yang melampaui batas kadarnya. Dibuka, turun ke dalam sumur, diambil air pakai sepatu dia. Mungkin waktu itu tak ada gayung ya. Anjing datang dikasih minum, belum selesai juga hausnya, turun lagi, ambillah. Berulang sampai anjing tuh hilang hausnya Pak. Pegilah namanya anjing Pak. Anjing tuh jarang berterima kasih kan. Pergi dia. Selesai. Perempuan itu tak ada menuntut apapun dari anjing. Tolonglah kawanin aku, tak ada gitu. Tak ada kebutuhan. Nah itu bahasa kitanya ikhlas. Ikhlas tuh gitu, berbuat tanpa menunggu balas, tak ada harapan diterima kasihkan. Udah, tulus saja lillah. Kata Rasulullah, dia tuh masuk surganya tuh asbab itulah kebaikan. Paham Pak ya? Oleh karena itu maka jangan pernah sepelekan maksiat sekecil apapun itu. Sebagaimana jangan pernah sepelekan kebaikan sekecil apapun itu. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga api neraka, jangan menyentuh kulitmu. Walau bisyikki tamrah. Meskipun dengan
potong dari 1 biji kurma. Kurma itu 1 dibelah 2, nah itu syikun tuh namanya. Ya, kalau tamrotun 1 yang bulat tuh. Tapi kalau 1 ini dibelah 2 itu, nah sebelah-sebelahnya itu, nah kanan kiri sebelah-sebelahnya itu syikun. Meskipun penjagaan api neraka itu dengan syikki tamroh. Artinya jangan buat maksiat meskipun dengan menzalim hak orang. Kurma dibagi 2, ini kurma orang, ini kurma orang. Nah, jangan nyolong, nah gitulah. Jangan menzalim hak orang meskipun gedenya hanya segede gitu. Kenapa? Karena ini bisa menjadi penyebab kau masuk dalam api neraka. Paham ya? Tangan, kalau di kampung lewat kebun orang kan, nganggur aja tangan tuh potong, itu bahaya tuh Pak. Tanpa sadar, itu kan hak orang, itu pokok orang kan, lewat sawah kan padi gitu. Dengan penuh kesadaran kita patahkan, itu syikku tamroh bahasa hadis. Jaga api neraka itu, jangan kau masuki, karena penyebab ke neraka itu tak mesti besar. Sebagaimana jangan sepelekan kebajikan sekecil apapun itu, karena boleh jadi itulah yang menjadi penyebab kamu masuk dalam surganya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu sepelekan kebaikan sekecil apapun itu. Paham Pak ya? Nah, oleh karena itu hadirin, setelah kita memahami kesempurnaan Allah ya, itu Allah tuh sempurna dari sisi kebaikannya, Allah tuh sempurna dari sisi bahwa Allah tuh berkuasa mengazab kita dengan sekecil apapun. Nah maka kita harus balance, harus seimbang, betul, menilai Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu kesini melupakan sifatnya yang ini. Nah maka sikap kita yang diminta oleh Allah dan Rasul itu apa? Khaufan wa taman. Khaufan wa taman. Campurkan dalam dirimu, dalam jiwamu 2 sikap. Khauf, khawatir, karena Tuhan itu Maha Pembalas, Sang pemilik azab yang luas dan pedih, ya. Tomaan juga masukkan dalam jiwamu toma, harapan, karena dia itu zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Campurkan. Tapi kata ulama, kalau jelang-jelang wafat itu kan mungkin kita ketika kematian sudah datang, ya, kematian hendak datang kan suka ada firasat-firasat. Apalagi kalau asbab kematiannya apa? Penyakit, ya, minum dah tak masuk, makan apa lagi, betul? Nah kata ulama, dominankan saat demikian apa? Toma, harapan atas kemaha pengampunan dan kemaha kasihan Allah. Itu yang harus dominan di hati kita. Engkau ya Allah maha pengampun, Engkau ya Allah maha pengasih. Itu Pak yang harus dominan, ya, yang harus dominan dalam jiwa seorang manusia jelang-jelang kematiannya itu adalah tam'un lirrahmah wal maghfirah minallah. Tama itu apa? Harapan yang penuh bahwa Tuhan nak ngampuni, bahwa Tuhan pasti memberi kasih sayang. Tuh, biar apa? Biar husnuzon billah, biar yang tersimpan di hati ini kebaikan sangka terhadap Allah, berbaik sangka. Jangan sampai kita, ya Allah tak mungkin kau ampuni, aduh teruk Pak, dah nak lepas masih aja tidak mungkinkan Allah ngampun. Ini penting nih Pak ya, itu biar semangat kita hidup nih. Kan kita nih punya masa lalu yang berbeda-beda. Kita sekarang aja songkoan tuh, betul nggak? Wah dulu mah boro-boro kan gitu. Jangan sampai masa lalu tuh, betul nggak, membuat kita tersendat untuk berharap kepada kasih sayang Allah. Gitu. Tak mungkin aku. Ingat lagi kita kejamnya dulu kan. Mungkin tak ya Tuhan ngampuni? Pastikan Allah tuh ngampuni.
Itu pastikan kalau kita mau balik ke pangkal jalan. Ya. Dan Allah sangat-sangat ridha, ya, ketika ada hambanya sadar salah kemudian mau bersujud tersungkur memohon kasih sayang dan ampunan. Maka karenanya Allah memanggil orang macam itu tuh dengan ibadi. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam hidupnya, telah menjerumuskan dirinya ke dalam kezaliman. Katakan kepada hambaku yang begitu, ya, jangan kalian berputus asa dari mendapatkan rahmat dan kasih sayangku, karena sesungguhnya aku ngampuni dosa seluruhnya. Allah masih manggil kita ibadi, hamba-hambaku, padahal kita degil, Pak. Suruh sholat tak mau, suruh puasa apalagi zakat, apalagi zakat, haji tak terpikir, tapi nak balik, nah gitu ya, nak balik. Oleh karena itu jangan Bapak, orang tuh karena sudah tua, betul, dah nak sadar lah katanya, nanggung, lanjut aja lah dosa itu katanya, badan dah bau tanah, tak mungkin Tuhan ngampuni. Oh bahaya kalau kita kayak gitu tuh, bisa-bisa jadinya kita yang tadi ampuni Allah. Paham Pak? Tak ada batas Pak, keampunan datang dari sisi Allah itu. Batasnya itu ketika akhirat belum nampaknya. Nampaknya akhirat tuh Pak, ketika di sini, ketika ruh sudah yugargir, dah mulai nampak. Nah, nanti kita ngalamilah masing-masing. Kalau nyawa sudah di sini, tinggal gini aja lagi malaikat tuh. Nah, di sini dah mulai tergambar. Tergambar tuh dengan mata, bukan mata yang ini ya. Dengan mata nurani kita, ruh, terlihat surga dan neraka, tempatmu di sini. Nah, di situ kita akan memohon-mohon dengan Allah, jangan sekarang ya Allah, jangan sekarang, balikin aja lagi bentar, aku nak buat sedekah dulu, aku nak baik dulu. Nah itu tuh terjadinya itu tuh saat sakratul maut. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Nah, kalau itu dah nampak, udah di situ iman segede apapun tak lagi berharga. Maka kenapa Fir'aun masuk neraka, Pak? Abadi dia kan? Karena imannya telat. Fir'aun tuh beriman Pak, pada akhirnya, cuman keimanannya tidak pada waktu yang tepat, lah lawat. Jadi bukan lagi pada waktu yang dinilai. Bila tuh Fir'aun, waktu dah terkepung, kanan kiri atas bawah dah air. Dia bilang aman tuh bi Rabbi Harun wa Musa, bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman sekarang dengan Tuhannya Harun dan Musa, dengan Tuhannya Musa dan dalam kau. Tadi tuh ku minta tuh waktu kau masih di pantai. Paham Pak? Kenapa? Karena ternyata apa yang disebutkan Nabi Musa dalam dakwahnya itu udah nampak oleh Firaun. Gambaran dia di mana nanti di akhirat itu udah baru di situ dia ngomong. Batasnya itu aja. Kalau masih sadar gitu kan, hanya saja dah nah buat judi dah tak duduk lagi kuat, betul lah. Nah buat perempuan jalan pun dah mencong kanan, nak mabuk dah tak sanggup lagi, dah habis gigi. Baru nak sadar, kata bapak udah lambah, lanjut aja katanya manusia tuh nanggung.
Tak boleh Pak, ajaklah kita, rangkul. Kenapa? Belum yugorgir, ruhnya belum sampai tenggorokan, masih ajak. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Pak ya, jadi ending Ramadan ini kita harus berharap dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dah melihat tanda-tanda Allah sayang dengan kita, ya gitu. Kalau Allah dah buat Bapak senang berpuasa, itu tanda, isyarat Allah tuh sayang dengan kita, nak masukkan ke dalam surga. Itu Pak, itu tandanya. Tak usah nunggu bisikan dari langit, Allah sayang engkau, tak usah lah, itu susah Pak bagi kita. Kan kita bukan kelas elit lah, betul lah. Kelas apa? Kelas terbang ke atau kelas bulu, ya? Bukan kelas elit kita, bukan ada peringkat. Ya kalau wali ya mungkin dengarlah dari langit, Allah mencintaimu gitu. Nah kita menengok isyarat-isyarat aja. Bapak senang sholat, nah itu tanda Tuhan sayang. Puasa mau buat, betul lah. Nah, jujur berpuasa, itu Tuhan sayang. Tuhan memberi tanda bahwa Dia sedang mencintai kita, hendak memasukkan kita kembali ke dalam surga. Itu Pak ya. Nah, selanjutnya hadirin, sekali lagi ya, bahwa pertaubatan ini dasarnya adalah tauhid, ya, keyakinan Tuhan itu maha sempurna, ya, keyakinan Allah itu berbeda dengan makhluk. Tauhid itu gitu, hanya satu Dia tauhid itu, tak ada yang menyamai. Termasuk dalam hal mengampuni. Tuhan itu sendiri Dia yang memiliki sifat maha pengampun, tak ada yang bisa membandingi. Tak ada batas Allah untuk mengampuni makhluknya. Nah itu. Nah selanjutnya hadirin, ketika kita meminta ampunan, istighfar namanya, ya, kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Kalau Bapak baca lafaz-lafaz yang dipakai para nabi dan rasul Allah dalam minta ampunan itu, dimulakannya itu dengan kalimat-kalimat tauhid, pengakuan dulu atas eksistensi Allah yang maha sempurna itu. Coba Bapak baca pertobatannya Nabi Yunus apa? Hah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yo, itu kan tiga nilai, tiga item, tiga apa ya? Tiga isi. Pertama, la ilaha illa anta, ya, subhanaka. Nah, ini semua tentang eksistensi Allah, tentang ketauhidan Allah. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Oh, gitu. Pengakuan dosanya mah yang ujung aja, inni kuntu minadz zalimin. Coba yang Nabi Adam, pertobatan Nabi Adam gimana dalam Quran? Hah? Rabbana. Nah itu tadi, Rabbana. Rabbana itu kalimat tauhid tuh Pak, sama dengan Rabbil Alamin. Rabbana itu, Rabbana, ya Allah, Engkaulah yang mencipta aku, Engkaulah yang memiliki aku, Engkaulah yang mengatur aku. Itu tauhidnya itu. Baru Nabi Adam bercerita tentang dirinya, dolamna angpusana. Nah, dolamna angpusana ini tentang diri dia. Dolamna angpusana, ya Allah, saya dah ngezolim diri saya. Balik lagi tentang Allah, fa illam tagfir lana, bila Engkau tidak memberi ampunan. Tuh kan ada pengakuan ampunan itu milik Allah.
wa tarhamna, dan engkau tidak nyayangi saya. Rahman, tarhamna tu rahim. Lanakunanna minal khasirin, tentunya aku ini merugi ya Allah. Tauhid. Jadi bapak jangan terlalu nengok dosa tuh. Aduh, Tuhan tak bisa ngampuni kayak gini nih. Oh, tak bisa apa itu. Berarti bapak kita telah menilai Allah dengan keli. Coba bapak baca Sayyidul Istighfar. Allahumma, Allahumma itu kalimat tauhidnya. Anta Rabbi, itu kalimat tauhidnya. La ilaha illa anta, itu kalimat tauhidnya. Khalaqtani, itu kalimat tauhidnya. Wa ana abduk, baru cerita tentang kita. Wa ana ala ahdik wa wa'dika mastatat. Abu ulaka bini'matika alayya, itu tentang Allah lagi. Baru tentang kita. Wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. 80% doa di Sayyidul Istighfar itu pengakuan atas eksistensi Allah sebagai zat Tuhan yang maha sempurna. Kalau tentang kitanya hanya itu, wa abu ubi zambi, saya ngaku kesalahan saya. Paham Pak ya? Nah itu. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah. Nah di akhir Ramadan ini teruslah ya kita berharap akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah zat yang maha pengasih, yang maha pengampun. Kemudian jangan mengembalikan kebaikan kepada diri kita, ya. Semua kebaikan itu kembalikan kepada Allah. Maka wirid kita tadi tak ada alhamdulillah kata kita kan, segala puji untukku, segala puji untukku. Ndak, alhamdulillah. Artinya apa? Sadar kita tak ada kebaikan yang muncul dari diri sendiri. Pelaku kebaikan itu hanyalah Allah. Nah itu Pak, saya 4 pertemuan Ramadan khususnya ya di sini mengisi subuh ini, dipastikan tak semua ucap saya adalah kebaikan. Betul? Tak semua sikap saya mungkin tepat pada yang seharusnya. Saya mohon maaf ya kalau ada sila salap kata, sikap dan ucapan. Dan andai ada kebaikan, pastikan datangnya dari yang maha pencipta, Allah Azza wa Jal. Dan kita berharap seluruh kebaikan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan salah silap kita semoga diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berhari raya beberapa hari lagi ya. Semoga Allah mengembalikan kita benar-benar kepada kefitrahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.